Korspol Baharkam Polri mengungkap kasus penambangan balok timah ilegal dari Bangka Belitung yang dikirim ke Bekasi via jalur laut. Dari pengungkapan ini, Polri menyita 5,81 ton balok timah. Dikutip pada salah satu media online, Kasubdit Gakum Korspol Baharkam Polri, Kombes Pol Doni Charles Go, mengatakan kasus ini terungkap pada tanggal 16 Januari tahun 2025. Berawal dari informasi adanya pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung ke Bekasi. Sebagai tertuang dalam pemberitaan tersebut, pengungkapan ini berawal dari informasi yang kami terima ada pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung ke Tanjung Priok dengan menggunakan sarana angkutan laut, ujar Doni dalam jumpa pers di Aula RP. Sudarsono Ditpolair Korpolairut Baharkam Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025, ia mengatakan, pasir timah dari Babel tersebut tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, lalu dibawa ke sebuah gudang di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Kemudian sampai ke Tanjung Priok ternyata barang ini masih dibawa ke tempat pengolahan yang informasi awal kami dapatkan di seputaran Kota Jakarta, namun ternyata hasil penyelidikan kami barang ini dibawa ke lokasi gudang seperti di TKP yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di Kota Bekasi, jelasnya. Konferensi pers pengungkapan kasus timah ilegal di wilayah Bekasi, Jawa Barat oleh Korpolairut Baharkam Polri di Aula RP. Sudarsono Ditpolair Korpolairut Baharkam Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari Kamis. Foto Ryan Farhansyah, Kumparan. Doni mengatakan, gudang pengolahan pasir timah tersebut sangat tertutup, sehingga sulit dideteksi dari luar. Gudang ini kan tertutup, ya pekerjanya itu tadi mereka setiap hari bekerja untuk melakukan pemurnian. Karena betul-betul tertutup, ujar Doni. Saat gudang itu digerebek, polisi menyita barang bukti berupa 207 batang balok timah dengan berat total 5,81 ton. Lalu 2 toples pasir timah, 23 cetakan timah, 1 alat SRF, untuk mengukur kadar logam, seperangkat CCTV, 1 bendel surat jalan, dan 3 unit handphone. Jadi dari 207 batang timah ini dengan total berat 5,81 ton ini informasi dari pelaku harga per kilonya sekitar Rp310.000. Sehingga yang ada di sini di total sekitar 1,7 miliar rupiah. Dua orang jadi tersangka, ada WN Korsel. Konferensi pers pengungkapan kasus timah ilegal di wilayah Bekasi, Jawa Barat oleh Korpolairut Baharkam Polri di Aula RP. Sudarsono Ditpolair Korpolairut Baharkam Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025. Foto, Ryan Farhansyah, Kumparan. Saat penggerebekan, 8 orang diamankan. Setelah pemeriksaan, 1 orang berinisial J warga negara Korea Selatan ditetapkan sebagai tersangka. 7 lainnya berstatus saksi karena mereka hanya pekerja yang digaji 5 juta rupiah per bulan oleh J, ujar Doni. Polisi kemudian menangkap Direktur CV Galena Alam Raya Utama berinisial AF. Dengan demikian, ada 2 tersangka yang sudah ditahan. Namun, Doni menegaskan masih ada pelaku lain yang sedang diburu. Kemudian, 2 pelaku lain ini kita akan kembangkan yang mengirim dari Bangka Belitung, Babel, jelasnya. Sudah 5 kali beroperasi sejak 2023. Doni mengatakan, gudang pemurnian timah di Bekasi ini telah beroperasi sejak 2023 dan sudah melakukan 5 kali produksi. Namun, baru kali ini berhasil diungkap. Jadi mereka ada 5 kali aktivitas. Aktivitas terakhir inilah yang berhasil kita ungkap. Ada 4 aktivitas yang lain kami yakini memang ada, karena dikuatkan dengan saksi-saksi yang ada di gudang sebagai pekerja, kata Doni. Doni mengatakan, pasir timah yang diolah ini diduga dikirim ke Korea Selatan oleh J, yang merupakan pemilik sekaligus pemodal. Informasi dari yang bersangkutan, J, ini produksi yang kelima. Artinya yang keempat itu sudah berhasil. Kita harus dalami lagi, karena ini betul-betul dari pemilik yang menyatakan dikirim ke sana Korsel. Kemudian produksinya sudah sampai yang kelima ini kita yakini karena dikuatkan oleh saksi-saksi pekerja. Namun kalau pengiriman masih kita dalami, kata Doni. Terkait kasus ini, polisi menjerat para tersangka dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliar rupiah.